Shalom teman-teman, selamat siang semuanya. Siang. Kita hari ini Faith in Times yang artinya keyakinan di masa-masa sulit. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita memuji Tuhan karena kita tahu bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Maka kita nyanyikan lagu Terpuji Allah dari NKB 3. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta berkat melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai hari ini dan selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Yesus, karena kami malu dan menyesal atas semua yang telah kami lakukan. Ampunilah dosa-dosa kami untuk hidup dalam terang-Mu dan berjalan di jalan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Janji-Mu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi
Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia dan penyertaan-Mu yang tiada putus-putusnya. Dan pada siang ini kami bersyukur Tuhan bahwa kami Kau pertemukan di dalam persekutuan kami, di dalam ibadah kami siang ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami hendak mendengarkan sapaan dan sabda-Mu Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan pada siang ini. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hati kami Tuhan, mengisi setiap relung hati kami, sehingga kami Kau mampukan untuk mengerti dan memahami setiap firman yang kami baca dan renungkan pada siang hari ini. Terima kasih Yesus. Inilah doa dan seruan kami. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita Faith in Tough Times atau beriman dalam pergumulan kita di masa sulit, begitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mungkin kita bisa mengingat kembali firman di minggu lalu. Ada yang masih ingat? Lina deh. Oke, Lina. Minggu lalu Lina ikut dalam ibadah remajanya? Ikut, Kak. Oke, masih ingat minggu lalu apa ya? Enggak deh, Kak. Kemarin aku nggak ikut, lupa. Oh, nggak ikut. Oke, ada Iya. yang ikut yang lain? Oke, terima kasih Lina. Iya, Kak. Ya, minggu lalu itu kita juga bicara tentang bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan, gitu ya. Bagaimana kita ketika ada dalam masa sulit, gitu ya. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana kita bisa terbuka dan jujur di hadapan Tuhan dengan membawa setiap kesulitan kita, membawa setiap kesah kita di dalam doa. Nah, ketika kita ada dalam masa sulit, ya, ada dalam masa pergumulan, begitu ya. Nah, kadangkala ketika kita sudah berdoa, kita merasa, loh kok saya udah berdoa Kak, tapi kenapa masalahnya terus ada ya? Kok masalahnya kok nggak hilang-hilang gitu. Masalah itu tetap ada di depan kita, menghambat kita, menghalangi kita, bikin kita sedih, bikin kita jadi kepikiran dan kemudian banyak hal yang terdampak dari masalah tersebut. Dan kalau itu sudah terjadi seringkali kadangkala kita menyalahkan orang yang ada sekeliling kita, menyalahkan situasi kita, menyalahkan berbagai hal yang muncul. Dan kemudian akhirnya kadangkala pun kita menyalahkan Tuhan, kenapa kok saya udah berdoa sama Tuhan tapi kok masalah itu ada terus gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana atau mendengarkan firman Tuhan bagaimana ketika kita dalam pergumulan dan kita beriman kepada Tuhan melalui kisah Lazarus. Kita akan membaca dari Yohanes 11, ada 3 bagian nanti karena itu panjang ceritanya ya. Jadi dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 3 nanti di awal, nanti berikutnya Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 27 dan dilanjutkan nanti Yohanes 11 sampai ayat 38 sampai dengan 44. Oke, kita akan membaca dulu dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 3. Boleh disiapkan Alkitabnya. Juga saya sudah tuliskan juga di slide yang Kak Hendra share screen saat ini. Ya, saya boleh minta tolong Christine untuk membacakan bagi kita semua. Halo Christine. Iya, Kak. Ya. Yang Yohanes 11 ayat 1 sampai 3 ya Christine, silakan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang memiliki penyakit bersentuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya, oke, terima kasih Christine. Nah, dari bacaan kita Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 3 ini kita melihat ada beberapa tokoh di sana ya teman-teman. Ada Lazarus, kemudian ada Maria, ada Marta, kemudian juga ada
Tuhan Yesus. Kita lihat di sini dalam bacaan kita ini. Nah, kita lihat keterkaitan di sana. Siapakah Maria, Marta, dan Lazarus? Kalau kita baca dari bagian ini, kita mengetahui bahwa ini adalah mereka saling bersaudara, ya. Dikatakan di sana Maria dan adiknya Marta, kemudian Lazarus yang sakit adalah saudaranya. Nah, kita melihat dari bacaan ini bahwa mereka bertiga itu bersaudara. Lalu kita lihat bagaimana hubungan antara Lazarus dengan Tuhan Yesus, sehingga kita lihat bahwa Maria dan Marta atau kedua perempuan itu dikatakan di sana mengirim kabar kepada Yesus. Di sana dikatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, dari bacaan ini kita melihat ya bahwa Lazarus punya hubungan yang erat. Bahkan kita lihat Marta dan Maria mengatakan bahwa yang engkau kasihi. Berarti kalau ada kata yang engkau kasihi, pasti ada hubungan yang sangat erat di sana, ya. Ya, kita akan lanjut ke bacaan ke bagian berikutnya. Lanjut Kak Hendra. Oke, bacaan yang sebelumnya itu juga mengatakan bahwa ketika menyampaikan berita kepada Yesus, dikatakan di sana bahwa kondisi Lazarus sedang sakit, ya. Tadi di bacaan yang pertama. Kita akan lihat nanti bacaan berikutnya dari Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 27 dan bagian berikutnya nanti ayat 38 sampai dengan 44. Kita akan baca secara naratif di mana nanti kalau seperti baca sebuah narasi nanti ada naratornya begitu ya. Lalu ada yang berperan nanti yang sebagai Marta nanti kalau di slide saya tuliskan dalam huruf yang berwarna biru, maka yang mengatakan itu nanti Marta. Kemudian nanti yang menjadi Tuhan Yesus itu yang pakai tulisannya berwarna merah. Gitu ya teman-teman. Nah, kita akan berbagi tugas supaya kita makin memahami kisah ini. Jadi kita baca seperti kita membaca sebuah cerita. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dilanjutkan maka masyghula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Lina. Ya, kata dia hilang. Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati.
Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengada ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah membacakan bagian dari Alkitab tadi ya. Kira-kira kalau kita lihat dari bacaan tadi, sikap Marta itu gimana ya? Ketika awalnya Lazarus sakit saudaranya, dan kemudian mereka mendapati kenyataan bahwa akhirnya Lazarus meninggal gitu, dan waktu itu Tuhan Yesus sudah hadir di sana. Tapi kenyataannya Lazarusnya sudah meninggal. Kira-kira sikap Marta ini gimana tadi kita lihat dari kisah tadi ya? Teman-teman ada yang boleh berbagi? Tadi berperan Lisda, Lina, dan Jeffrey tadi supaya lebih memahami ya bagaimana apa yang terjadi saat itu. Oke, kira-kira tadi Marta yang jadi Marta tadi siapa ya? Aku, Kak. Lina, kira-kira waktu Lina mengucapkan apa yang dikatakan Marta, menurut Lina, Marta itu gimana ya dalam peristiwa ini? Kayak kurang percaya gitu, Kak, sama Tuhan. Karena kurang percaya ya. Kenapa Iya. Lina bisa katakan, oh Marta nih kayaknya kurang percaya deh Kak gitu? Ya. Dari ucapan-ucapannya tadi ya, Lina ya. Iya, tadi seolah seperti menyalahkan kalau kita lihat dari bacaan kita tadi. Boleh agak slide-nya dinaikkan dulu Kak Hendra yang awal. Nah, waktu Yesus datang ke tempat di mana Maria, Marta, dan Lazarus tinggal, itu ternyata Lazarus sudah meninggal selama 4 hari, dan Marta bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak akan mati. Tapi sekarang di sini dia sebenarnya mau menyampaikan yang ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Di awal dia seperti menyalahkan, Tuhan harusnya kalau kamu datang di sini gitu ya, kurang lebih ya, kalau bahasa kita dalam pergaulan. Kalau engkau datang saat ini, pasti saudaraku nggak mati. Tapi di sisi lain dia berkata, tapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Artinya dia berharap bahwa kalau berharap pada Tuhan pasti akan diberikan gitu ya. Nah, kata Yesus kepada Marta menjawab apa yang dikatakan Marta, saudaramu akan bangkit, kata Tuhan Yesus begitu. Tapi Marta melihat dari sisi yang lain bahwa memang Marta mengetahui bahwa setiap kita akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Makanya Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus merespon ini. Slide berikutnya, Kak. Lalu Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan Yesus menegaskan, percayakah engkau akan hal ini? Nah, Tuhan Yesus menegaskan pernyataan tersebut. Dia menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Lalu Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia. Ya, jadi di sini Marta
ketika Tuhan Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya kepadaku nggak akan mati gitu ya. Dan kita lihat bahwa Marta menjawab, iya Tuhan, aku percaya. Kita lihat bagaimana percakapan selanjutnya. Nah, di ayat 38, jadi ini ada ayat memang yang tidak kita ini ya baca di dalam kisah ini, tetapi di sana kisah yang di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Maria pun mendatangi Tuhan Yesus dan menyatakan bahwa dengan bersedih hati menangis, Maria mengatakan bahwa saudaranya sudah mati. Dan saat itu juga Tuhan Yesus masgul itu sedih hatinya karena dia memandang Lazarus adalah orang yang dia kasihi ya, seperti tadi di ayat 3 kita baca. Dan kemudian Tuhan Yesus pergi ke kubur. Nah, di kubur itu Tuhan Yesus berkata, angkat batu itu. Nah, Marta sekali lagi mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, di sini dia ingin memberitahu Tuhan udah bau Lazarus, udah nggak mungkin lagi mau diapain gitu ya, kurang lebih ya. Nah, Yesus berkata lagi, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, di sini seperti yang Lina tadi juga sampaikan bahwa Marta ini sepertinya kurang percaya karena Tuhan sudah menegaskan, tadi akulah kebangkitan dan hidup dikatakan di sana ya. Tapi di bacaan berikutnya Marta menyatakan lagi bahwa tidak yakinannya itu, dan akhirnya Tuhan mengatakan, jikalau engkau percaya maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, kita lihat berikutnya. Maka mereka mengangkat batu itu. Jadi kalau kuburan masa lalu itu seperti ada gua gitu ya, seperti satu tempat yang ditutup oleh batu, dan kemudian batu itu diangkat atau digulingkan gitu. Tapi ini diangkat untuk membuka kubur tersebut. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Allah Bapa mendengarkan apa yang Tuhan Yesus inginkan, harapkan, doakan ya. Tetapi karena waktu itu orang banyak ada di sekelilingnya, Tuhan Yesus mengatakan ini supaya mereka percaya bahwa Bapalah yang mengutus Tuhan Yesus. Dan setelah mengatakan demikian, maka Tuhan Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Ya, kita bayangkan ketika orang sudah meninggal 4 hari lamanya, lalu diminta keluar. Tadi Marta sempat enggak percaya gitu ya. Dan di ayat 44 dikatakan bahwa Lazarus pun keluar, walaupun masih terikat dengan kain kafan dan kain peluh di mukanya ya. Dan Yesus berkata, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, dari peristiwa ini ataupun kisah ini kita melihat bagaimana Tuhan menegaskan ya melalui apa yang Tuhan lakukan, dan Tuhan respon terhadap Marta ketika Marta merasa kurang yakin, kurang percaya begitu ya, bahwa Tuhan tegaskan akan firman-Nya, tapi Marta kita lihat tadi beberapa kali menyatakan di dalam kalimatnya itu sesuatu yang sepertinya dia nggak yakin dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya, termasuk terhadap Lazarus. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat meme seperti ini. Oke, nah teman-teman pernah lihat ini? Mungkin pernah ya kalau di di media sosial atau apapun itu. Nah, harapannya nih yang ada di iklan tuh cakep banget tuh. Ada telur dadar, bulat, rapi gitu ya. Yang diharapkan lagi, wah telurnya 2 gitu ya. Nah, yang dibayangin, wah bisa dibentuk-bentuk nih. Kayak ya lope-lope, tapi akhirnya apa dapatnya teman-teman? Nah, Kenyataannya gosong. ya, kenyataannya masak di rumah gosong ya Kak Duma ya. Nah, mungkin ini juga kejadian nih, apalagi di masa pandemi, biasa kan teman-teman apalagi yang suka masak gitu ya, pengen eksperimen gitu ya, pengen buat apa gitu ya. Nah, bayangannya kayak gini, tapi kenyataannya beda. Nah, mungkin atau yang berikutnya Kak Hendra, kita lihat. Nah, wah udah seneng nih ada biskuit. Pas dibuka ternyata bukan biskuit, taunya kerupuk gitu ya.
Nah, mungkin ini suka terjadi juga. Mungkin kalau Di rumah sekarang kan gitu. gitu ya, ya Kak Duma ya. Malah dulu kalau zaman saya kecil ada dua nih, antara di atas meja atau di bawah meja. Kalau di bawah meja, wah itu bisa isinya paku gitu ya, paku payung. Nah, kalau di atas meja kita yang sering tertipu tuh, tertipu dalam tanda kutip. Wah, udah seneng hati, wah biskuit nih enak nih, gak taunya kerupuk. Nah, atau berikutnya, nah udah belajar keras gitu ya, harapannya sih, wah itu 3 lembar esai langsung selesai tuh kok di foto gambar yang sebelah kiri ya. Nah, tapi kenyataannya, aduh, 1 baris aja kalau kita lihat di gambar itu belum kelar. Nah, padahal udah belajar keras, belajar sampai begadang gitu ya. Besoknya ulangan, tapi kok ternyata kenyataannya beda. Nah, teman-teman mungkin seringkali dalam hidup kita tuh harapannya hidup ini senang terus, happy terus, bahagia terus, nggak ada halangan, nggak ada kesulitan, nggak ada tantangan dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya seperti yang kita lihat tadi ya dalam gambar-gambar tadi, kadang-kala yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harapannya lancar-lancar. Ternyata saat ini kita dalam masa pandemi ya. Nggak ada selama ini orang berpikir kita bakal, ini sudah setahun lebih kita di rumah, begitu ya, terbatas ruang geraknya karena pandemi, mau bekerja, mau belajar, itu pun terbatas ya. Banyak hal yang terjadi setelah adanya pandemi ini. Tadinya nggak kebayang, tapi ternyata, ternyata kita dihadapkan nih dengan kesulitan ataupun masalah ketika di dalam hidup ini, termasuk ketika kita ada di dalam masa pandemi. Oke, kira-kira kalau di dalam kehidupan ini, slide berikutnya Kak Hendra, minta tolong. Ya, apa saja ya pergumulan yang kita hadapi? Pergumulan itu bisa di rumah, di dalam keluarga, bisa di sekolah, dalam dunia pendidikan, ataupun dalam kehidupan sosial. Seringkali di rumah yang tadinya misalkan dalam situasi pandemi seperti ini ya, tadinya mungkin nggak terlalu bermasalah karena kita berkegiatan. Tetapi begitu ngumpul terus di rumah sepanjang hari ya, mungkin saja yang tadinya tidak jadi suatu masalah jadi satu permasalahan ya, atau terdampak. Banyak kita yang terdampak memang akan pandemi ya dalam perekonomian, atau kalau berkaitan juga dengan di sekolah, aduh perlu kuota dan sebagainya, harusnya bisa datang langsung. Tapi kita sulit karena ketika belajar harus kita bermodalkan kuota gitu ya. Apalagi kalau sinyal biar pet gitu ya, itu jadi aduh jadi kepikiran kok anak sekolah begitu ya. Nah teman-teman kira-kira gitu nggak sih? Kalau di sekolah kira-kira apa ya kalau teman-teman di sini ya? Tantangannya ya atau pergumulannya mungkin kesulitannya. Karena mungkin tiap-tiap kita beda. Boleh sharing? Ginda, boleh dengar suaranya Ginda? Halo Ginda. Oh ya, biar pet ditranslate sama Kak Hendra. Ya, maaf ya kalau ada yang kurang paham bahasa biar pet. Oke, kayaknya balik ke liturgos lagi nih, liturgos nih yang banyak ini. Kalau Lina gimana Lina? Di sekolah belajarnya sekarang masih full online atau sudah ada tatap muka? Masih online, Kak. Online terus ya, belum tatap muka ya, karena kan ada sekolah yang udah ada mulai tuh. Oke, kendalanya apa Lina selama di sekolah, selama PJJ? Ini, Kak, kayak matematika gitu, kayak kurang paham gitu materinya. Iya. Ya, banyak yang Gimana Lina? banyak yang nggak paham materinya, Kak. Lina kalau belajar full artinya dalam seperti kalau sekolah langsung atau sampai jam berapa aja gitu? Kan beda-beda tiap sekolah ya. Kalau di Lina full sampai jam Kalau misalkan ini masuk sekolah offline gitu. Iya. Online.
Kalau online sih sampai ini jam 12-an. Full Waktunya. pakai Meet ya? Seperti Zoom gini atau ada? Enggak, cuman pakai Classroom doang. Oh, Classroom. Oke, Iya. ya. Nanti kadang-kadang baru pakai Meet seperti ini. Iya, baru. Ya, sulit ya Lina ya memahami yang harusnya biasanya misalkan yang paling sulit tuh kayak matematika mungkin atau fisika ya, karena harus hitung-hitungan, harus ya diajarin gitu ya, ngelihat gimana caranya, tapi kita harus mencoba sendiri. Ya, ya kurang lebih terima kasih Lina. Ya, Kak. Ya kurang lebih memang banyak kendala baik siswanya, baik gurunya di masa pandemi ini, dan ini jadi pergumulan tersendiri kita di masa pandemi, bagaimana pendidikan ini boleh tetap berjalan walaupun memang yaitu tadi pasti ada hambatannya di sana ya. Nah, atau kehidupan sosial. Di dalam kehidupan sosial yang tadinya kita bisa ketemu langsung teman ya, sekarang terbatas. Bisa salah pengertian ketika kita chatting, karena bicara langsung kita langsung bisa lihat ekspresi wajah ya. Teman-teman bisa lihat oh temannya lagi senang, lagi happy atau lagi ada masalah atau ya ekspresinya akan kelihatan. Tapi kalau diketikkan itu kadang kala bisa salah pengertian, apalagi kalau nggak dibalas-balas misalnya, "Oh udah di-read nih Kak, WA aku, tapi kok nggak dibales ya?" Nah, langsung timbul pikiran-pikiran negatif di sana. Padahal mungkin temannya sedang sedang ada hal lain yang harus dikerjakan, jadi belum sempat balas dan kemudian jadi hubungan pertemanan menjadi agak renggang karena miskomunikasi, terhambat dan jadi pergumulan ketika persahabatan itu makin jauh begitu ya, dan ada rasa, aduh temanku kok sekarang jauh dari aku gitu ya. Dulu nggak kayak gitu, sekarang kok beda gitu. Nah, tantangan, pergumulan, kesulitan ini seringkali hadir dalam hidup kita ya teman-teman. Dikatakan di rumah, dalam keluarga, di sekolah, bagaimana kita memahami pelajaran ketika masa pandemi seperti ini, lalu dalam kehidupan sosial kita yang juga terbatas. Nah ini kesulitan pergumulan yang kita hadapi dan mungkin ada dalam satu masa atau yang per termin berulang gitu. Nah lalu bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dalam pergumulan seperti ini. Bahkan di masa pandemi mungkin ada kesedihan di sana ya teman-teman. Mungkin ada yang kehilangan anggota keluarganya karena terdampak pandemi ini ya, dan banyak hal di sana, perekonomian dan hal-hal lain. Lalu bagaimana kita memandang atau melihat hal ini? Next slide Kak Hendra. Ya, kita akan lihat dulu dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, Korintus ini adalah tulisan atau surat Paulus ya kepada jemaat di Korintus. Di dalam pasal dan ayat ini, di sana dikatakan kami tidak tawar hati. Jadi walaupun manusia lahiriah secara fisik kami merosot, namun secara rohani kami senantiasa selalu dibaharui dari hari ke hari. Dan penderitaan yang ada ini tidak lebih besar dari kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Jadi Paulus berkata bahwa penderitaan yang kita alami ini tidak lebih besar. Yang lebih besar itu adalah kemuliaan Allah, kemuliaan kekal yang melebihi segala hal, bahkan penderitaan kita.
Dan kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena apa? Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, ya, karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Yang sementara itu di dunia ini, yang tidak kekal ketika kita ada bersama dengan Bapa di surga. Jadi ketika kita melihat hal ini, maka kita memandang bahwa oh ya, ada yang lebih besar dari penderitaan kita, ada yang lebih besar dari kesulitan kita, di mana Allah, kemuliaan Allah, kasih Allah itu melebihi segala-galanya, ya. Mungkin saat ini kita boleh merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi kasih Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Slide selanjutnya, Kak Hendra. Nah, lalu mengapa Tuhan mengizinkan ya kita mengalami masa sulit atau pergumulan? Nah, di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita belajar lebih banyak tentang Tuhan dan hidup beriman kepadanya. Seperti Marta tadi ya, Tuhan walaupun Marta merasa, aduh kurang yakin, tapi Tuhan senantiasa mengingatkan kembali, meneguhkan iman percaya Marta. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan dengan cara yang lebih mendalam. Di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam kesedihan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai kita dengan caranya, ya, dengan cara yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menginginkan kita juga percaya penuh ketika kita mengaku percaya seperti halnya Marta tadi, maka kita sungguh-sungguh percaya, bukan hanya di bibir saja, tapi sungguh-sungguh betul ada di dalam kehidupan kita. Ya, percaya total bahwa Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk menyatakan kasih-Nya. Ya, oke. Slide selanjutnya, Kak. Nah, yang terakhir tadi, Kak. Nah, jadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berjanji menghapus masalah kita, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti masalah itu langsung nggak ada. Ketika kita berdoa kepadanya, bukan langsung berarti masalah itu hilang, ya. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita di setiap masalah kita. Nah, jadi ketika kita ada dalam suatu masalah, pergumulan, kesulitan, masa sulit begitu ya. Kemudian kita berdoa kepadanya, lalu kita berserah penuh dan kita meyakini bahwa di dalam kesulitan kita, di dalam kesesakan kita, di dalam kesusahan kita, Tuhan pasti akan menyertai kita, ya. Jadi kita butuh penyerahan total sehingga kita akan merasakan tuntunan tangannya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman, hari ini Hari Pendidikan Nasional ya, pas-pasan nih tanggal 2 Mei. Mungkin tadi kita juga bahas bagaimana kesulitan ketika belajar secara online. Dan ini bisa menjadi pengingat kita juga bahwa di dalam masa ini ketika kita harus belajar online, kita bisa tetap belajar. Satu hal yang perlu kita syukuri, kita masih tetap bisa belajar, ya. Bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk belajar walaupun secara online. Tetapi Tuhan juga menyertai kita dengan caranya bahwa kita berusaha juga selain berserah, selain berdoa, kita juga menghadapi hal ini dengan cara apa? Kita belajar, berarti kita sekarang tahu bahwa belajar itu tidak hanya di ruang kelas aja, ternyata belajar sendiri pun bisa. Nah, hanya kita memang harus lebih ekstra untuk bisa belajar lebih lagi supaya bisa memahami walaupun ada kesulitan di sana. Tuhan senantiasa akan menyertai kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama kami ketika kami ada di dalam kesusahan, ketika kami ada dalam kesedihan, ketika kami ada dalam pergumulan.
Kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau meneguhkan kami Tuhan, supaya kami tetap kuat beriman kepadamu Tuhan. Percaya akan janji-janji-Mu dan senantiasa berpegang akan firman-Mu. Ya Yesus, biarlah firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya berlalu begitu saja setelah ibadah ini selesai Tuhan. Tapi biarlah kami boleh tetap terus berjalan bersama-Mu Tuhan di dalam tuntunan tangan-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman bersama dengan orang percaya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah teman-teman, kita akan memulai persembahan kita. Nats kita terambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatanmu, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan mengucap syukur, mari kita nyanyikan lagu Syukur kepada Allah.
Teman-teman dan kakak-kakak, mari kita bersatu dalam doa. Marilah kita doakan persembahan kita, serta dilanjutkan dengan doa syafaat. Ya Allah Bapa yang berada di tahta kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan padamu Bapa, karena Engkau masih tetap menyertai kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini. Kami telah mengumpulkan persembahan Bapa, kiranya berkati persembahan kami ini agar menjadi layak di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu di dunia. Itu juga dengan kami ya Bapa, berkati para orang tua kami yang telah bekerja sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa syafaat buat kami semuanya, terlebih kepada Kak Oni yang telah memberikan firman kepada kami. Kiranya Engkau selalu memberkatinya dalam setiap pelayanannya. Pada kami juga setiap kami, pelayan-pelayan-Mu, serta dengan teman-teman remaja, serta mereka dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, baik di sekolah maupun di lingkungan kehidupan mereka sehari-hari. Begitu dengan anak remaja yang ingin mencari sekolah seperti Andre yang pada saat ini mengikuti ujian, kiranya Engkau semua yang melancarkan segala apa yang dia telah lakukan. Tak lupa juga kami berdoa segala rencana dan kegiatan di GKI Pos Cilengsi, kiranya Engkau juga yang berkati segala program yang telah kami rencanakan. Juga cuaca yang pada saat belakangan ini banyak terjadi bencana alam di Indonesia. Hanya padamu Bapa kami berserah, memohon kiranya Engkau yang menguatkan kami, terlebih-lebih para orang-orang yang kena bencana. Begitu juga dengan vaksinasi Tuhan yang pada saat ini sedang lagi proses. Kiranya Engkau juga melancarkan agar vaksinasi itu dapat seluruh warga Indonesia dapat menerimanya, agar vaksin itu bermanfaat bagi kami sebagai untuk ketahanan tubuh kami. Tak lupa juga kami berdoa buat pemerintah serta bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati para pemimpin kami, Engkau yang kiranya juga memberikan hikmat bagi para pemimpin kami. Inilah doa syafaat kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dan kakak-kakak semuanya, ibadah kita akan segera selesai, namun kita meyakini bahwa iman kepada Kristus akan menolong kita melewati masa-masa yang kita alami. Seperti firman yang telah disampaikan, bahwa dengan iman kita nggak akan cemas lagi terhadap situasi sulit apapun, karena Tuhan yang memimpin. Nah, marilah kita menyanyikan lagu NKB 201 di Jalan Hidupku. Yang senantiasa berjalan sertaku.
Mari teman-teman, kakak-kakak semua, kita menutup ibadah pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, lagu yang terakhir kami nyanyikan itu adalah suatu pengakuan kami, Tuhan. Kami senantiasa bersyukur kalau Engkau berkenan menjadi Bapa, menjadi sobat yang setia, yang senantiasa berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, hal-hal di depan kami tidak senantiasa mudah. Dan pada siang hari ini, Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama dengan kakak-kakak, dengan teman-teman semua, beribadah, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Engkau yang senantiasa hadir bersama dengan kami, sehingga kami tahu Tuhan, di dalam kami menjalankan masa-masa sulit kami, terkhusus di dalam pandemi yang sudah 1 tahun ini kami jalani Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang senantiasa bersama dengan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik hari-hari kami ke depannya Bapa, kami senantiasa diajarkan untuk senantiasa bergantung kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami pada siang hari ini, dan kami menyerahkan hari-hari kami ke depan, esok hari Bapa, dalam kegiatan dan aktivitas kami akan melanjutkan belajar ya Bapak, dan kakak-kakak yang akan melanjutkan setiap kegiatan aktivitasnya. Kami menyerahkan seluruh hari ke depan kami ke dalam penyertaan, pimpinan, dan perlindungan tangan kasih Tuhan. Dan kami juga rindu untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa, dan juga persekutuan dengan Rohul Kudus yang senantiasa bersama dengan kami semua, mulai hari ini hingga Maranatha. Amin.